Itu apa, Bu? Suara Dian tercekat. Atap rumah bergetar pelan, seperti diinjak sesuatu yang berat. Genteng terdorong sedikit. Udara di kamar terasa dingin, meski tidak ada angin yang masuk. Lampu redup di ruang tengah bergoyang tipis. Ikut sini, jangan jauh-jauh, ucap ibu dengan nada pelan. Tangannya menarik Diana mendekat ke ruang tamu yang diterangi satu bohlam. Suara itu muncul lagi, lebih berat. Seperti langkah kaki, tapi tidak beraturan. Rumput di belakang rumah terdorong sesuatu, lalu terdengar hembusan panjang seperti nafas besar yang menahan amarah. Diana menutup mulutnya. Matanya memandangi papan-papan yang dipaku rapat di bagian jendela. Ibu yang memaku 3 hari lalu. Paku masih menonjol dan kayu mengeluarkan bau getah. Kita tunggu diam, kata ibu. Diana mengangguk pelan, tapi tubuhnya bergetar. Usianya baru 9 tahun, namun sudah harus menghadapi suara yang membuat bulu kuduk berdiri seperti itu. Di sampingnya, adiknya yang masih kecil tertidur di pangkuan ibu, tidak menyadari teror di luar. Suara itu berpindah ke bagian lain atap, terdengar lebih cepat. Duk, duk, duk. Hampir seperti ada yang berlari pendek di atas kepala. Tiap hentakan terasa sampai lantai. Bu, itu beneran ada di atas ya? Tanya Diana dengan suara sekecil mungkin. Ibu mengangguk tipis. Kita tunggu saja, jangan buka pintu. Diana menelan ludah. Di kepalanya terbayang cerita warga tentang makhluk yang sedang populer belakangan bernama Bangkui. Beberapa minggu sebelumnya, kampung kecil itu dipenuhi pembicaraan miring tentang sesosok menyeramkan yang muncul di sekitar rumah warga. Makhluk yang disebut Bangkui sering dikaitkan dengan orang yang mengambil jalan pesugihan. Tubuhnya seperti monyet berotot, tapi mukanya manusia penuh bulu dan tatapannya buas. Anak-anak seumuran Diana sering saling menantang, menceritakan versi masing-masing. Tapi yang satu ini terlalu nyata. Suara di atas kepala bukan cerita mengada-ada. Atap terdengar retak kecil, lalu kembali bergeser. Diana mengerutkan dahi sambil menahan nafas. Tubuhnya menempel pada ibunya. Ibunya menggenggam tangan Diana erat, seolah khawatir anaknya lari karena panik. Jangan lihat ke jendela, bisik ibu. Diana mengangguk lagi, meski rasa penasaran mendorongnya untuk melirik ke arah celah kayu yang menutup kaca jendela itu. Namun peringatan ibu mengikat langkah itu. Di luar, suara geraman muncul rendah dan menekan, seperti menahan kesal atau mencari celah untuk masuk. Geraman itu bukan suara anjing, bukan suara manusia, bukan juga suara hewan yang biasanya ada di sekitar kampung. Lebih kasar dan penuh tekanan. Ibu mematikan bohlam ruang tamu. Kegelapan menelan ruangan. Duduk dengan tenang, kata ibu. Diana duduk bersandar di dinding. Hanya ada cahaya tipis dari celah atap yang kurang rapat. Dalam gelap, pikiran Diana kembali ke peristiwa pagi itu. Suasana kampung mendadak geger. Warga berlari-lari dari satu rumah ke rumah lain. Diana keluar ke teras, melihat beberapa ibu-ibu membawa kain basah. Mereka menuju rumah nenek tua yang tinggal sendirian di ujung gang. Nenek itu jatuh di belakang rumah, kata salah satu warga sambil memanggil orang untuk membantu. Diana ingat dengan jelas. Ia berdiri di belakang kerumunan, melihat tubuh nenek dinaikkan ke tanduk kecil. Kulit nenek itu terlihat merah di beberapa bagian, seperti ada tekanan kuat di lengannya. Wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Ada yang seret dia ke arah semak. Untung ada warga yang dengar teriakan, kata seorang bapak-bapak dengan suara gemetar. Anak-anak yang menonton langsung berlari pulang. Diana ikut naik ke teras rumah dengan nafas tidak teratur. Itu pertama kalinya ia melihat korban Bangkui secara langsung. Ibu langsung mengunci semua pintu, lalu menancapkan kayu panjang sebagai ganjal. Papan untuk jendela dipaku satu persatu. Diana hanya membantu memegang paku sambil terus melihat ke jalan depan rumah. Sejak itu, rumah terasa seperti benteng kecil yang tertutup rapat. Kini, suara di atap berubah, tidak lagi langkah,
tapi gesekan kuku panjang yang menyeret permukaan genteng. Seperti ada yang mencakar pelan, akan tetapi sengaja untuk menakutkan. "Bu," Diana memegang lengan ibunya. Sepertinya ia mendekat. Ibu mengangguk tanpa suara. Diana merasa perutnya mual. Ruangan terasa sempit, nafasnya pendek. Keringat dingin muncul di telapak tangan. Suara itu tidak terdengar seperti hewan biasa. Ada sesuatu yang berbeda, seperti terdengar jelas untuk mendekat ke dalam rumah. Adiknya bergerak sedikit di pangkuan ibu. Untung tidak bangun. Suara cakar itu berhenti mendadak, berubah hening panjang. Keheningan yang malah jauh lebih mengerikan. Setiap denyut jantung Diana terasa keras di telinganya. Kemudian terdengar sesuatu jatuh dari atas ke tanah di luar jendela. Suara berat, bukan jatuhnya manusia biasa. Lebih seperti benda bersisi keras yang menubruk tanah. Diana menahan diri agar tidak menjerit. Ada langkah perlahan di samping rumah. Suara rumput terdorong. Tanah tertekan berat sekali. Nafas besar itu terdengar lagi. Ibu menempelkan telunjuk ke bibir, memberi isyarat diam. Diana mengangguk tanpa suara dan menurunkan wajah. Langkah itu mendekati jendela ruang tengah. Kayu yang menutupi jendela bergetar pelan. Sesuatu menyentuhnya dari luar. Tek tek tek. 3 hentakan pelan namun jelas, seperti mengetuk minta dibuka. Diana memejam. Jantungnya terasa panas. Rambut tangan berdiri. "Ibu, jangan dibuka ya," bisik Diana lirih. Ibu menggeleng pelan. "Tidak ada yang berani buka." Tok 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 tok. Suara itu berulang sekali lagi, lalu berhenti. Di dalam rumah suasana berubah lebih mencekam. Bau lembab dari papan kayu tercium kuat. Diana merapat ke ibunya sambil memeluk lutut. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Setelah beberapa saat, suara langkah itu menjauh. Bukan hilang, tapi menuju sisi lain rumah. Rumah atap. Atap tiba-tiba bergetar lagi. Duk. Hentakan keras, seperti sesuatu melompat dari tanah langsung ke atap. Lebih dekat dari sebelumnya. Genteng berpindah sedikit. Serpihan kecil jatuh ke lantai. "Bu, kalau dia masuk bagaimana?" tanya Diana hampir menangis. "Tidak akan," jawab ibu. "Kita sudah tutup semua." Diana mencoba percaya, namun rasa tidak aman terus muncul. Ayah sedang merantau di luar pulau. Beliau biasanya jadi sosok yang membuat rumah terasa hangat. Tanpa ayah, suasana rumah berbeda. Ketika suara aneh muncul, Diana selalu ingin berlari ke kamar ayah. Tapi yang ada hanya kamar kosong. Ia memeluk dirinya lebih erat. Dari atas terdengar suara gesekan panjang, seperti tubuh besar sedang bergerak mencari celah. Genteng terdorong lagi. Suara itu seolah berjalan memutari atap, lalu berhenti tepat di atas area ruang tengah. Hening lagi. Kemudian suara nafas besar itu terdengar jelas. Tidak lagi tertahan, tapi seperti sengaja mendekatkan diri ke celah genteng yang sedikit renggang. Ibu memegang bahu Diana dan menariknya mendekat. "Duduk dekat sini saja," ucap ibu, tetap tenang meski nada suaranya tegang. Diana menunduk dan mencoba mengatur nafas. Tiba-tiba terdengar suara benda besar melompat dari atap ke pohon yang berdiri di samping rumah. Riak! Dahan bergoyang kuat dan rontok jatuh menebar ke tanah. Diana menahan jeritan dengan kedua tangan. Dari balik kayu jendela ruang tengah, muncul bayangan bergerak cepat melintasi bagian luar rumah. Tidak jelas, tapi ukurannya besar. Bayangan itu melompat turun ke tanah. Bentuknya tidak simetris, seperti manusia biasa. Gerakannya patah-patah dan agresif. Ibu meraih Diana agar menjauh dari jendela. Suara langkah itu berpindah ke bagian belakang rumah. Satu kali terdengar hembusan nafas panjang. Lalu suara itu hilang sepenuhnya. Setelah 3 menit keheningan yang membuat tubuh Diana pegal karena posisi mengerut, suara lain muncul. Krup, 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 krup. Seperti sesuatu mencakar dinding. Diana menoleh perlahan. Dinding sebelah kanan kamar, tempat Diana biasa tidur,
digores perlahan dari luar. Cakaran itu panjang dan berirama pelan, tidak terburu-buru, seperti makhluk itu ingin menunjukkan ia ada di sana tanpa perlu memperlihatkan tubuhnya. Diana menutup mulut, cakar itu bergerak lebih cepat. Tubuh Diana kaku seperti batu. Ia memegang tangan ibu erat-erat. "Nanti berhenti, tenang," kata ibu dengan suara serendah mungkin. Diana menggeleng cepat. "Bu, sepertinya dia cari jalan untuk masuk." Ibu menghela nafas perlahan. "Kita di dalam, tidak ada yang membuka." Cakar itu menyapu lagi, lebih keras. Muncul suara retakan kecil dari papan tempat tidur Diana, seolah makhluk itu menggeser tubuhnya mengikuti arah dinding. Dalam kegelapan, Diana merasa waktu melambat. Suara jantung sendiri terdengar kuat. Tangan ibu menggenggam bahunya, membuatnya tidak goyah. Cakaran itu berhenti tiba-tiba. Keheningan kembali. Kali ini lebih panjang, hingga rasanya rumah tidak memiliki udara. Ibu menunggu, Diana menunggu, dan adiknya Diana tetap tertidur. Diana perlahan berdiri dan menapakkan kaki pelan menuju celah pintu depan. "Jangan jauh-jauh," bisik ibu. Ia menunduk dan menempelkan mata pada celah sempit antara pintu dan lantai. Namun beberapa detik kemudian, bayangan besar melintas cepat, seperti seseorang melompat dari satu titik ke titik lain. Gerakannya terlalu cepat untuk manusia. Lalu sebuah sosok melompat ke atas atap lagi. Duk, genteng bergetar. Serpihan kecil jatuh lagi. Diana langsung mundur dan kembali ke pangkuan ibu. Tangannya gemetar sampai ke ujung jari. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, suara itu memudar. Langkah berat yang semula jelas menjadi lebih samar. Suara rumput tertekan pun semakin tipis, sampai akhirnya tidak terdengar apa-apa lagi. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang hidup kembali. Ibu menarik nafas panjang, namun tetap lirih. "Sudah pergi," katanya. Diana tidak menjawab. Ia masih memandang dinding kamar yang tadi digores sesuatu. Di pikirannya terbayang bentuk tubuh besar, wajah penuh bulu, dan mata merah seperti yang digambarkan warga. Ia belum melihat sosok itu jelas, namun suara-suara malam itu cukup membuatnya yakin Bang Kui bukan sekedar cerita kampung, dan ia tidak tahu apakah malam esok akan tenang atau justru lebih buruk. Saat semua orang mulai menarik nafas lega, suara terakhir terdengar. Krek. Hanya satu goresan pelan dari arah belakang, tepat di dinding kamar Diana. Bayangan malam yang berat itu belum benar-benar hilang dari kepala Diana. Tidurnya tidak pulas. Setiap ruang rumah seperti menyimpan sisa suara cakar yang menggesek dinding kamar. Namun, matahari perlahan muncul dan rumah akhirnya mendapat sedikit cahaya. Awal hari terasa jauh dari tenang. Diana duduk di dekat pintu sambil memeluk lutut. Ibu merapikan tikar dan memeriksa papan di jendela satu persatu. Diana menatap ibu. "Bu, semalam itu beneran kan ya? Bukan bayangan?" Ibu mengangguk sambil memeriksa paku. "Kita dengar jelas. Sudah selesai. Tetap di rumah saja dulu ya." Jawaban itu tidak membuat rasa takut berkurang. Diana meraih segelas air, lalu menyeruput perlahan. Bendera kecil di pekarangan tetangga bergerak pelan. Suasana kampung lengang. Tidak ada suara obrolan atau anak-anak yang bermain. Ada ketukan kecil di pagar. "Diana," panggil sebuah suara dari luar. "Diana, keluar sebentar." Diana langsung mengenal suara itu. Fahmi, teman dekat yang selalu mengganggunya setiap pagi untuk mengajak bermain. Biasanya suaranya ceria, tapi hari ini terdengar tegang. Ibu memberi anggukan kecil. "Buka, tapi jangan keluar halaman ya." Diana berjalan ke pintu, menarik kunci, lalu membuka celah kecil. Fahmi berdiri di luar bersama Laila. Keduanya mengenakan pakaian jogging, namun wajah mereka tidak terlihat segar. Nafas mereka berat, keringat menetes meski matahari belum tinggi. "Kalian dari mana?" tanya Diana. Wajah kalian pucat. Fahmi memegang lututnya sambil mencoba menarik nafas panjang.
Kita lari jalan setapak belakang. Laila mengangguk dan matanya berkaca. Diana, tolong dengar. Kita lihat sesuatu. Diana membuka pintu sedikit lebih lebar. Apa maksudnya lihat sesuatu? Fahmi menelan ludah, lalu memutar tubuh sedikit, memastikan tidak ada orang lain yang melihat mereka. Dari semak-semak, ada yang ngikutin kita. Ibu muncul di belakang Diana. Kalian lihat apa? Fahmi dan Laila saling pandang sebelum jawabannya keluar. Sosok besar, kata Fahmi. Laila menambahkan, terlihat seperti cerita warga itu. Diana merasakan dadanya mulai sesak. Ibu menatap mereka serius. Ceritakan dari awal. Fahmi menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita. Serak, serak, serak. Itu suara pertama yang mereka dengar. Dari semak belakang lapangan, ucap Fahmi. Awalnya kita pikir itu hanya angin. Suara daun tertarik ke samping, seperti ada sesuatu yang masuk perlahan ke dalamnya. Laila bilang jangan berhenti, lanjut Fahmi. Tapi aku lihat batang pohon bergerak tiba-tiba. Kayaknya bukan angin. Laila meremas tangan. Aku lihat bayangan besar di tanah, bentuknya aneh. Terus, tanya Diana yang mulai gelisah. Fahmi melanjutkan. Ada suara mengendus pelan, berat sekali. Persis seperti yang warga ceritakan tentang Bang Kui. Diana menelan ludah. Kata-kata itu lagi, kata-kata yang memenuhi kampung dengan rasa takut. Laila memejamkan mata. Sebentar. Seakan kembali mengingat. Dari semak itu muncul kepala besar, matanya gelap, wajahnya panjang, kulit dipenuhi bulu, tapi bentuk mulutnya seperti manusia. Fahmi menunjuk ke arah jalan setapak yang berada jauh di belakang rumah-rumah warga. Itu tempatnya, dekat sungai kecil, dekat pohon besar. Kita lari sekuat mungkin, hampir jatuh. Kalian dikejar? Tanya ibu. Enggak sempat lihat, jawab Fahmi. Tapi semak di belakang kami bergerak, seperti sesuatu melompat di atasnya. Laila menambahkan, kita dengar suara berat, seolah mengendus dari jarak dekat. Diana merasa udara menipis di dadanya. Cerita itu terasa sangat mirip dengan suara yang ia dengar di atap rumah semalam. Terlalu mirip. Ibu menyuruh mereka duduk sebentar di teras untuk menenangkan diri. Temani mereka, kata ibu, jangan keluar pagar. Diana duduk menghadap mereka. Fahmi memegang botol air minum dan meneguk cepat. Laila meremas kain celana joggingnya yang basah oleh keringat. Kenapa kalian tetap jogging? Udah jelas kampung lagi kacau, kata Diana. Fahmi mengangkat bahu. Kita mau jaga badan biar nggak lemes. Kita pikir aman karena masih terang. Laila mengangguk kecil. Ternyata nggak aman. Diana menatap jalan depan yang sunyi. Aku mau ikut tadi, tapi ibu larang. Untung aku nggak ikut. Syukurlah, kata Fahmi. Kalau kamu ikut, kita bertiga pasti kena. Diana memeluk lutut. Tadi kalian lihat jelas? Laila menjawab. Tidak terlalu, tapi cukup untuk bikin kita takut pulang lewat sini. Kita muter lewat rumah-rumah warga. Aku takut pulang sendiri, tambah Fahmi. Mau bareng kalian dulu sebelum balik. Ibu keluar membawa 3 gelas air. Minum dulu, kalian duduk sebentar ya. Setelah meminum air, Fahmi akhirnya bisa menarik nafas teratur. Laila pun pelan-pelan lebih tenang. Diana memperhatikan mereka. Cerita tadi membuat bulu kuduknya berdiri. Perutnya terasa menegang. Ia teringat suara di atap rumah semalam. Cara sosok itu bergerak, beratnya langkah dan jaraknya yang begitu dekat. Diana, panggil Fahmi pelan. Kayaknya yang kita lihat itu sama seperti yang datang ke rumahmu. Diana menegang. Kamu yakin? Fahmi mengangguk. Ukuran bayangannya mirip. Laila mengangguk kecil. Aku dengar warga bilang Bang Kui itu bisa berpindah-pindah tempat, kadang di hutan, kadang dekat rumah. Diana merasa tenggorokannya kering. Aku gak mau lihat itu lagi. Suara semalam saja cukup buat aku. Ibu memotong pembicaraan. Kalian harus berhenti jogging dulu, jangan ambil resiko. Fahmi dan Laila mengangguk tanpa membantah. Suasana terasa sunyi. Beberapa saat,
Sampai akhirnya Laila bertanya, "Semalam kamu dengar apa, Diana?" Diana menghirup nafas lemah. "Ada di atas rumah, geraman, cakaran, terus loncat ke pohon." Fahmi mengangkat kepala cepat. "Hah? Serius? Loncat ke pohon?" "Bayangannya besar sekali," lanjut Diana. "Aku lihat dari celah pintu." Laila menutup mulut. "Diana, bahaya sekali." Ibu menenangkan mereka. "Sudah, tidak usah dibahas terlalu panjang. Kita jaga diri saja." Mereka diam beberapa saat. Hanya terdengar suara ayam dari kejauhan. Diana merasakan sesuatu menusuk-nusuk dadanya. Takut, namun juga rasa penasaran yang tak dapat ia hentikan. Ia berdiri dan berjalan menuju pagar depan. Dari celah pagar, ia melihat jalan setapak di ujung kampung. Jalur itu tampak sepi, tapi ada rasa aneh, seperti tanahnya menyimpan sisa langkah besar yang barusan lewat. Diana menarik nafas dalam. Bayangan semalam sama sekali belum hilang dari pikirannya. Ia melihat kembali Fahmi dan Laila yang masih ketakutan. Cerita mereka menjadi bukti bahwa Bang Kui bukan hanya mengintai rumahnya, namun juga berkeliaran bebas. Beberapa jam berlalu dan kampung tetap sepi. Tidak ada yang keluar kecuali untuk ke warung atau mengambil air. Udara panas, tapi rasa dingin tetap menempel di kulit Diana. Cerita Fahmi dan Laila berputar-putar di kepala seperti rekaman yang tidak berhenti. Diana duduk di teras sambil memperhatikan ibu yang memberi makan adiknya. "Bu, tadi Fahmi bilang bayangannya besar sekali." Ibu menoleh. "Kita tetap di rumah, itu yang terpenting." Diana mengangguk, walaupun pikirannya tetap gelisah. Rumor lain dari warga sering muncul. Ada pengaruh tertentu dari Bang Kui pada orang yang melihatnya. Seseorang bisa jatuh pingsan, panik luar biasa, atau tidak bisa berhenti memikirkan sosok itu selama berhari-hari. Diana menarik lutut ke dada. "Bu, kalau dia dekat rumah, kenapa diam saja? Kenapa nggak masuk?" Ibu menjawab dengan suara tenang. "Ada batas yang tidak bisa dia lewati. Selama pintu rapat dan tidak ada yang memberi celah, kita aman." Jawaban itu memberi sedikit rasa lega, namun tetap ada kegelisahan yang tak bisa hilang. Papan jendela yang dipaku ibu terasa seperti satu-satunya penghalang antara mereka dan ancaman yang bisa setiap saat muncul. Fahmi dan Laila pamit pulang saat suasana agak terang. Ibu mengantar mereka sampai pagar dan memastikan mereka berjalan cepat menuju rumah masing-masing. Ketika Diana melihat mereka menghilang di tikungan, ia merasa seperti ada lubang kecil di dadanya. Sebagian takut, sebagian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan setapak itu. Ia masuk ruang tamu, duduk di lantai, dan memandangi dinding kamar yang digores semalam. Garis panjang itu masih jelas. Kulit Diana merinding saat mengingat suara gagah yang terdengar begitu dekat. Langkah berat, nafas panjang, cakaran panjang yang menyusuri dinding kamar. Ia memejamkan mata sebentar. Waktu berjalan pelan. Matahari bergeser sedikit demi sedikit. Suara warga hampir tak terdengar. Kampung seperti diam karena takut mengundang sesuatu. Diana akhirnya tertidur sore itu di tikar ruang tamu. Tubuh kecilnya kelelahan setelah semalaman tidak bisa berhenti mendengar suara-suara yang seolah masih tertinggal di udara rumah. Ketika matahari sudah turun, angin ringan masuk dari celah atap. Lampu ruang tengah menyala redup. Ibu menjaga adiknya di kamar. Diana membuka mata pelan, merasa seperti baru bangun dari mimpi. Namun sebelum tubuhnya sepenuhnya sadar, telinganya menangkap sesuatu di luar jendela kamarnya. Krek, krek. Suara ranting patah di luar terdengar pelan. Diana bangkit perlahan. Sesuatu bergerak naik di batang pohon yang berdiri tepat di samping jendela. Suara itu bukan suara burung, bukan suara kucing. Suaranya berat sekali, tapi cepat. Kulit pohon digores kuku panjang. Krap, krap, krap. Diana menahan nafas, tubuhnya membeku. Bayangan panjang muncul di dinding kamar. Terlihat dari celah kecil antara papan yang ditempel ibu.
Bentuknya tidak normal, seperti tubuh besar merayap naik. Nafas Diana tercekat, matanya membesar. Bayangan itu berhenti tepat di titik jendela. Kepala besar dengan rambut liar tampak samar oleh cahaya tipis dari luar. Diana mundur setapak demi setapak, tengkuknya terasa dingin. Sosok itu mendekatkan wajah ke celah papan. Hanya setipis rambut, namun cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu di luar sedang mengendus ke dalam. Geraman itu muncul lagi, rendah dan dalam, menekan udara rumah dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. "Bu," suara Diana nyaris tidak terdengar. "Dia naik ke pohon." Cakar panjang itu meraba papan dari luar. Krrk. Diana berdiri terpaku, merasakan nafas berat makhluk itu betul-betul menempel pada jendela kamarnya. "Krang! Lari, cepat lihat ujung gang itu." Suara seorang bapak-bapak memecah kesunyian kampung. "Pak, ada apa? Kok teriak begitu?" Seorang ibu-ibu mendekat dengan langkah gugup. "Aku dengar suara orang menjerit barusan." Diana mendadak terjaga. Suara keras itu terdengar sampai ke dalam rumah. Punggungnya langsung meremang. Tangan kecilnya menyentuh dinding untuk memastikan ini bukan sisa mimpi. Nafasnya belum stabil setelah kejadian suara panjatan di pohon malam tadi. Ibu muncul dari ruang depan sambil menahan nafas. "Jangan keluar, diam di dalam," ucap ibu dengan nada rendah. Akan tetapi rasa penasaran anak kecil tidak pernah mudah ditahan. Diana mendekat ke celah papan pintu, lalu mencondongkan kepala sedikit. Sorot mata beberapa warga tertuju ke arah ujung gang. Mereka berkumpul sambil memperhatikan tanah yang penuh dedaunan rontok. "Apa itu? Kenapa tanah di situ kayak tergores?" tanya seorang remaja. "Lihat bentuknya. Itu bukan jejak ayam, bukan jejak anjing," balas seorang bapak-bapak sambil membungkuk. Diana memicingkan mata. Jejak itu terlihat panjang dengan 4 garis terpisah, dalam seperti dicakar sesuatu yang berat. Kerumunan warga langsung menelan rasa berani mereka. Banyak yang mundur, beberapa ibu-ibu memeluk anaknya. "Kita harus panggil Ustadz, ini tidak benar." Kalimat itu terdengar dari seorang lelaki paruh baya. Dari sorot matanya, Diana melihat campuran panik dan putus asa. Situasi kampung sudah berbeda sejak Bang Kui pertama terlihat. Waktu hari sudah gelap, tidak ada yang berani keluar rumah tanpa alasan mendesak. Bahkan siang terasa seperti ruang tertutup karena jendela selalu disangga papan. Cahaya yang masuk hanya secuil. Diana teringat kejadian nenek tetangga yang diseret sesuatu beberapa hari sebelumnya. Ingatan itu masih menempel kuat di kepalanya. Nenek itu tubuhnya ringan, tapi warga butuh 4 orang dewasa untuk menariknya kembali dari tepi kebun. Suasana waktu itu kacau. Diana ikut melihat dari balik jaket ibu. Tubuh nenek gemetar hingga jarinya sulit digerakkan. Setiap kali mulutnya terbuka, suara serak keluarnya hanya separuh kalimat. Sejak kejadian itu, tidak ada anak kecil yang berani keluar rumah tanpa ditemani orang dewasa. Kampung berubah seperti tempat asing. Diana sering merasa rumahnya seperti peti tertutup. Ia tidak bisa ke warung, tidak bisa main ke rumah Laila, dan tidak bisa duduk-duduk di teras seperti dulu. Waktu hari sudah gelap lagi. Warga yang tadinya berkumpul mulai masuk rumah. Suara sandal mereka terdengar tergesa. Semua ingin bersembunyi di balik dinding masing-masing. Suara angin dari arah hutan terdengar seperti gerakan tangan besar yang mengusap daun-daun tinggi. Diana mundur dari celah papan dan menemukan ibu menatapnya. "Kamu melihat apa?" "Jejak itu, Bu, besar sekali." Ibu tidak menjawab. Wajahnya memucat seperti kain yang diperas sampai hilang warnanya. Adik Diana duduk di pojok sambil memeluk boneka lusuh. "Diana, dekat ibu saja malam ini ya," ucap ibu. "Kita tidak tahu apa yang berkeliaran di luar." "Bu, apa Bang Kui itu betulan manusia?" Ibu menghela nafas panjang. "Jangan bahas itu. Nanti pikiran kamu terbawa hal buruk." Kalimat itu tidak memuaskan rasa penasaran Diana, malah membuatnya lebih cemas karena ibu selalu menghindari pembahasan tentang Bang Kui. Diana kembali ke kamar dengan langkah berat. Suara gaduh dari gang tadi masih tersimpan di telinganya. Ketika berbaring, ia memejamkan mata.
gambar jejak cakar tadi menempel kuat, seperti dipahat di bagian dalam kepalanya. Ketika akhirnya kesadaran mulai buram, suara asing muncul dari lorong mimpinya. Langkah berat, bentuk gelap, tangan panjang berselimut bulu. Tubuhnya seakan ditarik turun ke ruang tanpa cahaya. Dalam mimpi itu, sosok besar mendekatinya perlahan. Mata sosok itu tampak bulat seperti lampu yang padam, namun tetap memberi daratan gelap. Bentuk wajahnya seperti manusia yang kehilangan arah hidup. Moncong panjang menghadapnya, nafasnya berbau tanah lembab. Diana mencoba berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Suara menggeram terdengar di belakang telinganya. Tekanan berat datang dari samping. Sosok itu mendekat begitu cepat seperti menyambar udara. Diana terbangun seketika. Tubuhnya basah oleh keringat. Ibu langsung menoleh dari sisi kasur. "Kamu mengigau. Tadi kamu panggil nama orang berkali-kali," ucap ibu sambil menepuk bahunya. Diana menelan ludah. Tubuhnya masih tegang oleh gambaran mimpi yang begitu jelas. "Itu bangku, Ibu. Wajahnya dekat sekali dengan wajahku." Ibu memeluknya tanpa berkata apapun. Untuk beberapa saat, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Keterangan singkat itu tidak bertahan lama, karena suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. Ketukan itu seperti hantaman benda besar ke papan. "Brek, brek, brek." Ibu langsung berdiri. "Apa itu?" Suara ibu terdengar parau. Diana ikut berdiri, namun tubuhnya mulai menggigil. Ketukan berikutnya lebih keras. Diana merasa dinding kamar itu bergetar halus. Adiknya menggenggam bonekanya lebih kuat. Suara laki-laki dari rumah tetangga berteriak dari jauh, "Tutup pintu, tutup semua." Di sela ketukan itu, suara berkata lirih terdengar dari balik dinding rumah seseorang. Banyak rumah mengalami kejadian sama. Suara makhluk yang tidak terlihat berjalan melintasi atap-atap rapat, bergerak dari satu ke rumah lain. Diana menahan nafas sambil menggenggam tangan ibu. "Aku yakin ada lebih dari satu," gumam seseorang dari luar. Desas-desus itu tidak mereda, malah bertambah buruk. Banyak warga percaya bangkui ini bukan makhluk liar, tapi perubahan dari orang yang kehilangan jalan hidup. Konon, orang itu ingin kaya tapi tak ingin bersusah payah. Kekuatan aneh itu membuat tubuh mereka berubah. Bentuknya aneh, wajahnya kacau. Dan untuk kembali ke tubuh semula, mereka harus mencari korban dalam jumlah tertentu. Rumor itu mengalir cepat. Orang-orang mulai saling menatap dengan curiga. Bahkan keluarga yang sudah tinggal bertahun-tahun mulai diragukan. Soal siapa yang mungkin menjadi bangkui, tidak ada yang mau membicarakan secara terang-terangan. Mereka hanya berkata lirih di sudut rumah. Waktu hari sudah gelap lebih pekat dari biasanya. Mendung menggantung rendah. Angin yang lewat membawa bau dedaunan kering. Tiba-tiba lampu di dalam rumah mati serentak. Cetak. Seluruh cahaya lenyap, menyisakan ruangan yang hanya diterangi sinar tipis dari sela papan. Adik Diana langsung menangis pelan. "Ibu, gelap." Ibu meraih adiknya Diana dan memeluknya erat. "Tenang, ibu di sini." Diana menatap pintu yang dipaku papan. Sinar dari celah pintu tidak cukup terang untuk melihat bentuk apapun, namun cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang mulai mendekat. Dua cahaya merah muncul di celah itu. Diana menelan udara dengan tersengal. Cahaya merah itu tampak bergerak naik turun seperti sedang bernafas. Setiap kali cahaya itu merapat, celah pintu terlihat bergetar. Diana mundur beberapa langkah. Punggungnya membentur lemari. "Bu," suaranya keluar seperti hembusan tipis. Itu mata." Ibu menoleh. Wajah ibu berubah pucat. Ibu langsung menggamit bahu Diana. "Jangan dekat pintu." Dari luar terdengar tarikan nafas panjang, padat, berat. Pintu terangkat sedikit karena dorongan dari luar. Suara kayu berderit keras, seolah papan dipaksa berubah bentuk. Makhluk itu tidak mengetuk. Makhluk itu mendorong pintu seperti benda kecil yang menghalangi jalannya. Ibu menggenggam Diana lebih kuat. "Jangan bergerak."
Dorongan dari luar semakin kuat. Bunyi gesekan kayu menghentak telinga. Setiap detak semakin keras, membuat ruang depan serasa bergerak. Siapapun di dalam, suara laki-laki dari rumah seberang terdengar samar. "Jangan buka pintu." Diana merapatkan tubuh ke ibu. Adiknya menutup telinga dan menangis tersengal. Ibu sendiri gemetar, namun tetap berusaha tegap. Dorongan terakhir terdengar seperti hantaman besar. Beriak! Papan pintu hampir terpatah. Celah pintu membuka lebih lebar. Cahaya merah itu tampak jelas dan bergerak maju. "Diana, mundur!" Ibu menarik Diana ke belakang. Gerakan itu cepat, hampir seperti menarik benda rapuh. Ketika mereka bergeser menjauh ke ruang tengah, suara makhluk itu menekan pintu dengan tenaga penuh. Pintu terangkat sedikit, cukup untuk memperlihatkan bayangan besar di baliknya. Siluet itu tampak membungkuk, tapi lebar. Bulu-bulu gelapnya bergoyang pelan tersapu angin. Seiris wajah tampak dari celah itu. Bentuknya seperti manusia yang digerogoti rasa lapar dan amarah. Diana menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Mata itu berpaling ke dalam rumah. Sorotnya liar. Nafasnya terdengar pendek dan sangat berat. Papan pintu itu menahan dengan keras, tapi tidak ada jaminan dapat bertahan lama. Dorongan terakhir terdengar, lalu makhluk itu menghilang. Tidak ada tanda langkah menjauh. Tidak ada suara dedaunan bergerak. Hilang tiba-tiba, seakan ditelan kegelapan. Ibu tetap menahan Diana dan adiknya. Mereka bertiga tidak bergerak, hanya menunggu. Tidak ada yang berani memeriksa pintu. Waktu terasa seperti dipelintir. Sunyi di luar rumah menekan ruang hingga dada terasa penuh. Diana tidak tahu apakah suara makhluk itu akan kembali atau apakah mata merah tadi akan muncul lagi. Yang ia tahu, pintu itu sudah tidak sekuat awalnya dan ada sesuatu di luar sana yang sedang mencari seseorang yang mungkin dekat. Dan Diana merasakan tatapan itu masih menempel di pikirannya, seolah makhluk itu belum pergi jauh, justru menunggu dengan nafas yang ditahan di antara ranting-ranting gelap. "Semua jangan bergerak!" Suara Ustadz terdengar tegas. Diana merapat ke sisi ibu. Adik kecilnya menggenggam tangan kuat-kuat. Halaman kampung dipenuhi warga yang berdiri rapat mengelilingi Ustadz. Obor kecil yang ditanam di tanah memantulkan cahaya jingga, menyorot wajah-wajah tegang yang tak pernah terlihat setakut itu. Ustadz membuka bacaan doa dengan suara rendah namun mantap. Setiap kalimat terdengar seperti benteng yang berusaha menahan sesuatu yang bergerak di kejauhan. Wajah Ustadz tidak menunjukkan gentar, tetapi tubuhnya berdiri tegak, seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Duk-duk-duk-duk. Atap rumah Pak Idrus bergetar. Gentengnya bergerak seperti diinjak makhluk besar. Bayangan panjang melintas cepat di atas garis atap, lalu menghilang di belakang rumah itu. "Ustadz, di atas rumah!" Seorang pemuda berseru. "Fokus, jangan terpancing," ujar Ustadz tanpa menoleh. Diana menatap atap itu. Cahaya dari obor menampilkan goresan panjang seperti cakar yang baru dibuat. Jantungnya berdegup kencang. Tubuh kecilnya terasa kaku, seakan udara di sekeliling berubah berat. Doa Ustadz berlanjut. Kekuatan suaranya seperti tali yang menahan semua warga tetap berdiri di tempat. Setiap suku kata terdengar tegas dan berulang ritmenya, mengisi halaman kampung yang selama berminggu-minggu tidak pernah dipakai untuk berkumpul. Suara geraman terdengar dari kejauhan. Anak-anak langsung menangis. Diana memeluk adiknya lebih erat. Suara itu seperti keluar dari tenggorokan makhluk yang tidak ingin mendengar satupun bacaan di halaman kampung ini. Geraman itu menggetarkan udara. Ustadz menutup mata sebentar, lalu meneruskan bacaannya. Diana mengangkat kepala perlahan. Tepian hutan terlihat gelap tanpa celah. Namun di antara batang pohon, sesuatu bergerak lalu berhenti. Sosok itu muncul, bangkui berdiri di atas hutan. Tubuhnya penuh bulu, gelap, yang bergerak ringan tertiup angin. Bahunya lebar, unggung bungkuk, dan wajah manusia yang berubah bentuk. Tulang pipinya menonjol, rahangnya panjang,
Mata merahnya menatap ke arah kerumunan, seolah mengukur siapa yang paling lemah untuk diserang. "Ustadz, muncul!" teriak seseorang. "Jangan lari, tetap dekat satu sama lain." Suara Ustadz terangkat kuat. Bacaan doa dilanjutkan tanpa jeda. Setiap kalimat bagaikan pukulan yang diarahkan langsung ke arah makhluk di tepi hutan itu. Geraman Bangkui terdengar lebih jelas. Bahunya naik turun. Tubuh itu bergerak maju satu langkah, lalu satu langkah lagi, seakan siap menerjang kerumunan warga. Diana menyangga nafas. Ibu menarik bahunya sedikit ke belakang, melindungi adik kecil yang sudah menangis terseduh. Makhluk itu merendahkan tubuh seperti hendak melompat. "Ustadz, dia mau menyerang!" Suara seseorang pecah dalam kepanikan. Doa Ustadz berubah lebih kuat. Frekuensinya bergetar di udara. Kata-katanya seperti gelombang yang memukul garis hutan. Banyak warga merapat lebih dekat. Beberapa menutup telinga anak-anak. Beberapa memegang bahu satu sama lain agar tidak ada yang terpisah. Geraman itu berubah menjadi raungan singkat. Bangkui berdiri tegak. Tubuhnya tampak tegang. Kepalanya menghadap ke arah Ustadz. Matanya memerah, lebih tajam. Suasana di halaman kampung terasa menutup rapat. Seperti semua suara ditahan agar tidak pecah. "Teruskan doanya, Ustadz," seru Pak Idrus dari belakang. Ustadz tidak berhenti. Bibirnya bergerak cepat. Suaranya memenuhi seluruh halaman. Bangkui mengangkat kedua lengannya seperti menyiapkan pukulan besar. Nafasnya terdengar dari jarak puluhan meter. Tanah di bawah kakinya ikut bergetar saat langkahnya maju. Hanya beberapa detik lagi sebelum makhluk itu menerobos barisan warga. Kemudian sesuatu terjadi. Tubuh Bangkui berhenti mendadak, seolah menabrak dinding tak terlihat. Bahunya berguncang, matanya mengerut, geramanya terpotong singkat. Dalam sekejap, makhluk itu mundur 2 langkah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat warga tertegun. "Ada apa?" Diana berbisik cepat pada ibu. "Ustadz menahannya," ibu menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Bangkui mengeluarkan suara marah yang panjang. Tubuhnya bergerak liar, seperti mencoba melawan sesuatu yang mengikatnya. Tapi bacaan doa terus mengalun. Irama kalimat itu terdengar padat dan kuat. Makhluk itu berputar, kemudian melompat ke arah pepohonan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan suara dedaunan bergesekan dan ranting patah. Duk, 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 duk. Suara langkah berat itu menjauh. Garis hutan kembali tenang, seolah tidak pernah ada makhluk mengintai warga dari sana. Diana menunduk. Lututnya terasa lemas. Nafasnya terengah, berusaha mengembalikan ketenangan yang direbut oleh ketakutan bertubi-tubi. Setelah beberapa saat, Ustadz menurunkan suara doa menjadi lebih lembut. Warga mulai saling memandang. Banyak yang menangis tanpa suara. Beberapa menjatuhkan tubuh ke tanah sambil menutup wajah. Ada yang mencoba membantu orang-orang yang hampir pingsan. Ibu memeluk Diana dan adiknya. "Sudah, dia pergi," ucap ibu sambil mengusap kepala anak-anaknya. Waktu hari sudah gelap, ingin bergeser menuju waktu lebih terang. Tapi cahaya belum muncul sepenuhnya. Obor masih menyala di titik halaman. Tetapi tidak ada lagi suara berat di atap rumah. Tidak ada mata merah yang mengintip dari celah pepohonan. Hampir semua warga tetap di halaman sampai tubuh benar-benar pulih dari rasa takut. Ustadz memeriksa beberapa sudut kampung sebelum akhirnya menyarankan semua kembali masuk rumah untuk beristirahat. Diana berjalan menuju rumah sambil menggenggam tangan ibu. Setiap langkah terasa seperti melewati sisa bayangan yang tadi mengawasi mereka. Cahaya pagi akhirnya muncul. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, pintu rumah-rumah dibuka. Papan penahan dicabut satu persatu. Jendela tidak lagi ditutup rapat. Udara segar masuk ke ruang-ruang yang lama dipenuhi kecemasan. Warga berdiri di teras masing-masing, saling memberi tanda bahwa keadaan mulai mereda. Diana menatap jalan kampung yang mulai dipenuhi cahaya. Hatinya terasa lega, walaupun bayangan mata merah itu masih tertinggal sedikit di pikirannya. Kampung terasa hidup kembali. Namun Diana tahu satu hal. Meski suara langkah berat itu sudah menjauh, cerita tentang Bangkui tidak akan hilang dari ingatan kampung ini. Tidak dalam waktu dekat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur.
Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk penulisnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya teman-teman. Terima kasih. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.